Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat. Baiklah sahabatku semua, sekali ini bersama saya Kak Yuni, kita akan belajar matematika, yaitu materi trigonometri dengan sub materi pokok perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini merupakan materi untuk kelas 10 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti sahabat semua dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sahabatku semua, manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari diantaranya untuk menentukan tinggi sebuah gedung, menentukan kedalaman laut, menentukan posisi suatu benda di dalam laut, bisa juga digunakan untuk menentukan arah kiblat, itu juga pakai aplikasi dari trigonometri. Baiklah, kita mulai saja mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, apa itu segitiga? Tentu kita semua sudah tahu bahwa segitiga adalah sebuah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Kemudian, kalau segitiga siku-siku berarti segitiganya salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, untuk sisi-sisinya nanti terdapat istilah-istilah ya. Nah, perhatikan gambar segitiga di samping. Ini terdapat sebuah segitiga OAB dengan sudut siku-sikunya di A. Kemudian misalkan di salah satu sudut lancipnya kita ambil sebuah sudut, misalkan namanya sudut theta ya. Maka nanti akan terdapat istilah-istilah untuk ketiga sisinya. Nah, yang pertama kita perhatikan sudut tetanya. Dilihat, andaikan theta ini adalah sebuah mata. Mata ini memandang kemana? Oh, memandang ke sisi AB. Oh, berarti sisi AB itu selanjutnya disebut sebagai sisi depan, karena letaknya di depan sudut theta. Berikutnya, tentang sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang berada di depannya sudut siku-siku itu sendiri. Jadi, untuk segitiga di samping, yang merupakan sisi miring adalah sisi OB. Selanjutnya, masih ada satu sisi lagi, selain sisi depan, selain sisi miring, yaitu tentunya adalah satu sisi samping, yaitu di sini berarti OA merupakan sisi samping. Mengapa sisi samping? Karena letaknya adalah di samping sudut theta. Itu mengenai istilah-istilah sisi pada segitiga siku-siku dalam perbandingan trigonometri. Jadi, yang namanya sisi depan sudut adalah sisi yang berada di sudut lancip yang dimaksud. Kemudian sisi miring adalah sisi yang terpanjang, yaitu sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Kemudian selain sisi depan maupun sisi miring adalah sisi samping. Oke. Untuk tingkat SMK terdapat 6 perbandingan trigonometri yang kita pelajari, yaitu ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, apa itu sinus? Sinus biasa disimbolkan dengan sin. Itu merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miringnya. Biasa disingkat dengan demi. Kemudian cos. Itu merupakan singkatan dari cosinus ya. Itu merupakan perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miringnya. Biasa disimbolkan atau disingkat dengan sami. Kemudian tangan merupakan perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Biasa untuk mempermudah belajar disingkat dengan desa. Kemudian kosekan merupakan kebalikan dari sinus. Sehingga andaikan kalau sinnya nanti 3/5, maka kosekannya adalah 5/3. Kemudian sekan merupakan kebalikan dari kosinus. Jadi sehingga andaikan kosinusnya nanti 2/7, maka sekannya adalah 7/2. Kemudian kotangen, kebalikan dari tangan. Begitu. Untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka pastikan terlebih dahulu bahwa ukuran dari sisi-sisi segitiga tersebut diketahui ya. Kemudian kita juga harus bisa menentukan mana sisi depan, mana sisi miring, mana sisi samping. Kemudian mengenai sisi-sisi pada segitiga siku-siku, itu berlaku teorema Pythagoras untuk menentukan ukuran-ukurannya. Misalkan kita memiliki segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya C, kemudian panjang sisi siku-sikunya A dan B. Kemudian di salah satu sudut lancipnya, ini andaikan terdapat sudut theta begitu, maka
Oh, berarti sisi depannya adalah sisi A. Kemudian sisi miringnya adalah sisi C, kemudian sisi sampingnya adalah sisi B. Sehingga dari Pitagorasnya bisa kita bawa ke depan samping miringnya, bahwa miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Kemudian samping kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi depan kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Oke, kita ke contoh ya. Terdapat sebuah segitiga ABC, siku-siku di A, kemudian diketahui panjangnya AC adalah 8, panjang dari BC adalah 17. Tentukan perbandingan dari sins B, kemudian cos B, kemudian tangan B. Nah, yang pertama, sebelum kita menentukan nilai perbandingannya, kita cek terlebih dahulu mana sisi depan, mana miring, mana samping. Yuk bersama kita analisis. Sudut yang dimaksud di sini adalah sudut B, sehingga yang dinamakan sisi depan untuk segitiga ini adalah sisi AC. Kemudian sisi miringnya adalah sisi BC, kemudian sisi sampingnya adalah sisi AB. Selanjutnya, tinggal kita masukkan. Yang pertama adalah sin B. Sin sama dengan demi. Jadinya depannya 8, miringnya 17. 8/17. Kemudian cos, sami. Nah, dilihat untuk segitiga ini, sampingnya berapa? Apakah sudah tahu panjangnya? Belum. Nah, jadi kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu samping kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, sama dengan 289 dikurangi 64, akar dari 225 yaitu 15. Jika sudah ketemu berapa panjang sisi samping, tinggal kita masukkan. Jadi cos B sama dengan 15/17. Selanjutnya tangan adalah desa. Depan per samping, depannya berapa? 8, sampingnya 15. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka kita harus tahu dulu mana sisi depan, mana sisi miring, mana sisi samping. Kemudian sinus itu merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, yaitu sin demi. Kemudian cos sami, samping per miring. Tangan apa? Desa, depan per samping. Kemudian untuk kosekan, kebalikan dari sin. Sekan, kebalikan dari cos. Tangan, kebalikan dari tangan. Oke, baiklah sahabatku semua. Nanti silakan dicoba soal di samping. Saya yakin pasti sahabatku semua bisa menyelesaikannya. Oke. Baiklah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.